Seorang gadis melempar minuman kaleng kepada Shiki karena ia tak suka rasa minuman itu. Tapi Shiki tak punya banyak waktu untuk minumnya dan segera pergi ke rumah. Ternyata Hisui sudah menunggunya dan Shiki diminta untuk pergi ke kantor Akiha. Selesai sudah. Ini artinya Akiha sedang marah dan Shiki pun terpaksa mengikuti alur. 私と約束を交わした自覚はあったんですね。では、どうして守れなかったんです？いやー、それがつい忘れてたみたいで。罰の追加として、今夜の夕食は抜きとします。Shiki pun berjalan ke kamar dengan tubuh lesu. Di sini ada Kohako yang bersembunyi dan berbisik pada Shiki. それはともかくとして、夕食抜きは使用人として見過ごせません。ですので、お部屋の方に軽食をご用意しておきました。Shiki pun makan di kamar dan pergi mandi. Setelah itu, ia pergi ke kamar Kohaku yang letaknya di dekat kamar mandi. Tak berselang lama, Kohaku pun muncul untuk menyambut Shiki. どうしたんです？こんな時間に。実はテレビを見せてもらおうかなって。はい？ Kohaku bertanya apakah Akiha tahu bahwa Shiki berkunjung ke sini. Shiki pun berkata tak ada yang tahu. 大変結構です。もしお話しされていたら、四季さんを追い返さないといけないところでしたから。 Sungguh rumah ini penuh dengan konspirasi. Mereka pun masuk ke dalam kamar dan ternyata ruangannya sangat rapi. Ini adalah ruangan Kohaku yang ternyata sangat besar sekali. Di sini mereka bicara tentang kacamata Shiki. Shiki berkata bahwa kacamata ini hanya pajangan dan penglihatannya baik-baik saja. Awalnya Kohaku pikir Shiki akan judes seperti Akiha, tapi ia salah dan Shiki adalah orang yang ceria. Kemudian TV pun dinyalakan dan mereka melihat kabar pembunuhan. Itu terjadi di dekat stasiun Soya dan 8 orang menjadi korban. Tapi dalangnya belum terungkap selama 2 minggu. おまわりさんは何をしているんでしょう。少しは怖いって思わないんですか？嫌ですね。大丈夫ですよ。通り魔さんは深夜に出現するだけですから、夜は外に出なければ会うこともありません。 Shiki pun pamit dan kembali ke kamarnya. Kini sudah jam 10 malam. Shiki pun tidur hingga ia mendengar suara di tengah malam. Suara itu seperti auman serigala dan anjing. Suara itu tak berhenti dan Shiki tak bisa tidur sama sekali. Hingga akhirnya ia pun pergi keluar untuk ronda malam. Ia terus berjalan hingga melihat anjing yang dihabisi oleh seseorang. Tapi kemudian, anjing itu menghilang dan Shiki pikir itu hanya ilusi. Entah kenapa Shiki berkeringat dingin saat melihat pria itu. Hingga akhirnya ia merasa haus dan kembali ke rumah. Kini tubuh Shiki gemetar dan ia melihat garis merah meskipun sudah pakai kacamata. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita saksikan di hari ketiga part 1.